Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Selamat bergabung di ibadah online kita di minggu ini. Mari sebelum kita mulai beribadah, mari posisikan diri kita yang terbaik untuk datang menyembah Dia. Mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk sama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap penyertaan-Mu yang luar biasa dan sempurna dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau benteng hidup kami, takkan kami takut untuk berjalan dengan bersama-Mu Tuhan. Ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, bahwa setiap pujian dan penyembahan kami yang terbaik bagi satu nama, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Dimanapun kita berada hari-hari ini kita jalani, jangan pernah takut karena Dia benteng kehidupan kita. Haleluya! Mari sama-sama katakan, berjalan bersamamu. Tanganmu yang menopangku, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Sorakan haleluya. Lebih dahsyat lagi katakan, berjalan, berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar, tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Mari sekali lagi katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Mari sambil bertepuk tangan sama-sama katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Mari lebih dahsyat lagi sama-sama. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu
Tuhan, sorakan haleluya. Mari saya mau ajak kita semua untuk sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi Tuhan, sebagai tanda kami percaya akan Engkau. Sebab Engkau Allah yang setia. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Mari sama-sama saya mau ajak kita semua untuk menaikkan setiap ucapan syukur kita buat Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Ku bersyukur. Terima kasih. Besar kasih-Mu dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi datang menyembah Dia. Mari sembah Dia. We worship You. Oh, Kau Allah yang baik, mulia dahsyat nama-Mu Tuhan. We worship You. Oh, haleluya. Kau setia, Kau mulia, tak pernah Kau tinggalkan hidup kami Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama katakan dari awal. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari lebih lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, mari sembah Dia. We worship You. Kami mau nyatakan hari ini, Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari lebih lagi menyembah Dia. Oh, we worship You, Jesus. Haleluya. Oh, we worship You, Lord. Kau setia, Kau mulia, Kau Bapa kami yang luar biasa, tak pernah tinggalkan hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Mari lebih lagi menyembah Dia. Dimanapun kita berada, mari sembah Dia. Mari hadirat-Mu bekerja, Tuhan, dari rumah ke rumah, dari kamar ke kamar. Mari sembah, mari sembah Dia. Oh, we worship You. Kau setia, tak pernah Kau tinggalkan. Oh, we worship You. Kami rindu hadirat-Mu, memuaskan setiap roh kami, Tuhan. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa,
Lebih lagi katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia, kau yang menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau sedia. Mari sambil mengangkat tangan kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari jemaat Tuhan, mari sekali lagi menyembah Dia, sebab Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mulia. Mari terus menyembah Dia. Mari hadirat-Mu bekerja Tuhan hari ini. We worship You, we worship You. Hallelujah, we worship You. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh Jesus, 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 Jesus. Kita labah, kita labah, 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 labah. Kita labah, 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 labah. Kami percaya Tuhan, biar hari-hari ini Kau dahsyat, Kau bekerja Tuhan atas setiap hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap mau taruh iman kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Buat hadirat-Mu yang luar biasa berada di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin.
Lewat pembayaran zaman sekarang, penjual dan pembeli ingin yang praktis dan cepat. Sekarang bisa dengan Kris. Satu QR Code untuk berbagai aplikasi pembayaran QR. Caranya pun sangat praktis. Cukup scan Kris, atau scan Kris di perangkat scanner yang tersedia. Kris juga bisa digunakan untuk berbagai aplikasi, serba praktis dan serba bisa. Kris, Quick Response Code Indonesian Standard. Mari kita berdoa, hati kami limpah dengan syukur karena Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Terus memelihara kami setiap hari, sampai hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Memang kami masih ada di situasi yang berbeda karena virus corona yang melanda seluruh dunia. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang sama yang pegang kendali secara umat manusia. Kami taruhkan harap kami, iman kami di dalam Engkau. Dan kami percaya di dalam Tuhan kami akan berkemenangan. Roh Kudus berkati pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Biar semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami diberkati oleh Tuhan. Hati kami buka buat Tuhan. Tanah hati kami menjadi tanah hati yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan dia akan berakar dalam, bertumbuh dan berbuah lebat. Dengan sukacita kami akan mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bisa beribadah hari ini. Dan saya percaya bahwa keadaan Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik. Dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Selalu ada pergumulan, selalu ada masalah, selalu ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, di luar dugaan kita. Tetapi kita punya Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, bersukacita dalam keadaan apapun. Bersukacita dalam keadaan apapun. Mari kita buka Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Bapak Ibu buka Alkitab. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, berbicara tentang sukacita. Ya, ada banyak orang hari-hari ini sangat sulit untuk bersukacita. Kita bersama-sama sedang dibawa kepada sebuah musim yang berbeda dari kehidupan. Saya ingat betul awal tahun saya berbicara tentang bagaimana Tuhan bisa hadir, Tuhan yang sama, dia hadir dengan cara-cara yang berbeda. Situasinya bisa berbeda, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap sama. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, mengalami kecemasan. Kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Yang mencuri sukacita banyak orang. Kalau kita lihat firman Tuhan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nabi Habakuk adalah seorang nabi
yang mengalami masa-masa yang sulit. Pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami masa-masa yang sulit. Sebelum mereka dikalahkan oleh Babel, ya, dan akhirnya dibawa ke pembuangan, mereka sebelumnya dikalahkan oleh kerajaan Asyur. Ya. Dan silih berganti mereka mengalami masa-masa yang sulit. Dan sebagai seorang hamba Tuhan di tengah-tengah umat pilihan, Habakuk mengalami sebuah kebingungan. Kenapa bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, tapi mereka mengalami masa-masa yang sukar dalam kehidupan mereka. Kita tadi membaca bagaimana gambaran daripada bangsa itu ditulis dalam ayat 17. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, gak ada lembu sapi dalam kandang. Dan ini keadaan-keadaan yang sulit yang sedang digambarkan oleh Nabi Habakuk. Hal yang sama pun sedang kita alami hari-hari ini. Kita melihat berapa banyak perusahaan-perusahaan harus mem-PHK-kan karyawannya karena keadaan-keadaan yang sulit hari-hari ini. Hampir semua lini kehidupan terpengaruh oleh virus pandemi, ya, COVID-19 ini. Hampir semua. Kemarin teman saya bercanda, tidak ada lini kehidupan yang tidak tergoncang kecuali satu katanya, YouTuber, saudara-saudara ya. Makanya sekarang ini ya satu hal yang bisa kita lakukan ya lewat teknologi. Ya, kita bisa khotbah, kita bisa present worship, kita bisa mengajar. Tapi bisnis-bisnis yang lain mengalami kegoncangan yang luar biasa. Dan hal yang sama pun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mungkin membuat kita bertanya. Banyak orang berpikir kok Tuhan izinkan masalah yang begitu sulit, sangat sulit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan cuma di satu negara tapi berseluruh dunia mengalami kesulitan yang luar biasa karena virus ya corona ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Habakuk mencoba berjuang untuk memahami, mengerti dalam perspektif iman, bagaimana dia melihat, bagaimana dia meresponi setiap pergumulan yang terjadi. Kita bisa saja mengalami pergumulan yang sama, tapi respon kita berbeda dalam menghadapinya. Ya, karena itulah ya respon itu sangat menentukan. Ya, reaksi kita terhadap keadaan itu sangat menentukan bagaimana kita bisa mengatasi setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Ketika Habakuk bisa mengerti, ketika Habakuk akhirnya bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda dari cara pandang manusia pada umumnya. Bagaimana di tengah situasi yang sulit, bagaimana di tengah situasi yang rumit, banyak pergumulan, silih berganti. Tetapi dia tetap bisa bersuka cita. Ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita mau belajar hari ini supaya di tengah keadaan yang sulit ini sukacita kita tidak dicuri oleh apapun. Kemarin seorang sahabat juga cerita, ya dia bilang tetangga saya itu ngomel-ngomel. Ya. Karena apa? Dia pusing setiap hari harus ngajarin anak. Dia bilang enak aja itu guru, cuma online dan kita orang tua harus pusing dan ribut marahin anak setiap hari. Akhirnya apa? Enggak ada sukacita di rumah. Situasi yang sama tetapi bisa diresponi oleh orang yang berbeda. Dia tetap bisa bersukacita dalam keadaan apapun. Mari kita belajar hari ini bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap bisa bersukacita dalam keadaan sulit sekalipun. Dalam keadaan-keadaan yang kita tidak harapkan sekalipun. Tidak inginkan sekalipun. Tapi Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kenapa Habakuk tetap bisa bersukacita. Dan dia akhirnya berkata, aku akan bersorak-sorai dan beria-ria dalam Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, sukacita yang dimiliki oleh Habakuk adalah sukacita karena iman. Ya,
sukacita karena iman. Memang situasinya situasi yang sulit. Orang Israel mengalami masa-masa yang sukar. Ya, ladang-ladang mereka sering dibakar. Ya, pohon anggur, pohon zaitun, tumbuhan lainnya rusak. Kambing domba tidak menghasilkan. Tetapi Habakuk melihat kondisi ini ya yang mengecewakan, yang menyulitkan, tetapi dia melihat dengan cara pandang iman. Apa itu cara pandang iman? Cara pandang iman kita percaya bahwa keadaan yang terjadi ini bukanlah keadaan yang menjadi final, bukan akhir dari segalanya. Keadaan yang terjadi adalah sebuah proses. Sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti ketika Anda melihat seorang ibu ya, menyulam kain. Ketika sulaman itu mulai ya, dikerjakan, waktu kita lihat pertama belum terlihat hasilnya dengan baik. Tetapi lama-kelamaan maka sulaman itu menjadi sesuatu. Seperti bongkahan batu, seorang pematung yang mematung batu. Lama-kelamaan proses demi proses akan menghasilkan sebuah ya, patung yang indah. Keadaannya mungkin tidak menyenangkan. Tetapi ketika kita percaya dalam iman bahwa segala sesuatu Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. 3 hari yang lalu istri saya mengirimkan sebuah tayangan video di YouTube. Ya, Praise and Worship. Dan saya langsung pagi buka. Dan dalam pujian itu dikatakan bahkan ketika kita tidak merasakan apapun, tidak melihat apapun, tidak mengalami apapun, sebenarnya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Tuhan tetap bekerja. Itu yang kita imani, itu yang kita percayai. Itulah sebabnya ketika keadaan sulit, itu bukan final, itu bukan akhir. Tapi kita lihat dengan kacamata iman bahwa Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Tuhan sedang menguji kehidupan kita supaya kita menjadi umat yang teruji, yang terbukti. Ternyata kita bisa menghadapi setiap situasi, setiap keadaan, dan kita bisa tetap bersuka cita. Inilah perspektif iman Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Melihat sesuatu yang menyedihkan, sulit. Tetapi dengan sukacita karena yakin bahwa semua ini adalah proses yang Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita juga harus melihat dalam keutuhan rencana Tuhan. Dalam Habakuk 2 ayat 4 dikatakan orang benar akan hidup oleh iman, oleh percayanya. Konsep ini juga menjadi tema utama dari Rasul Paulus dalam kitab Roma. Orang yang dibenarkan karena imannya akan hidup. Bagaimana kita bisa melihat secara utuh dalam tangan Tuhan yang ajaib. Bukan hanya melihat potongan demi potongan, ya, bab demi bab dari kehidupan, tapi secara keseluruhan dalam rencana Tuhan yang ajaib. Kita percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan akan terus memberkati hidup kita. Tapi bukan berarti kita tidak mengalami masa-masa yang sulit, tidak mengalami masa-masa yang sukar. Tuhan izinkan masa yang sukar, masa yang sulit, masa-masa yang susah dalam kehidupan kita. Tapi itu adalah bagian secara keseluruhan dari rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus terus membangun iman percaya kita. Supaya ketika kita mengalami masa yang sulit, kita bisa melihatnya dengan cara beriman. Cara pandang orang yang percaya. Bahwa kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kalau kita hidup karena melihat, banyak hal yang mengecewakan. Banyak hal Bapak Ibu yang dikasihi membuat kita bisa kehilangan damai sejahtera. Tapi kalau karena hidup, karena percaya,
kita yakin bahwa Tuhan terus bekerja. Dalam situasi apapun, Dia tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua, sukacita dalam segala keadaan karena keselamatan yang Tuhan kerjakan. Kita sukacita karena apa? Keselamatan. Kalau kita lihat ayatnya yang ke-18 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Habakuk pasal 3 ini, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beriria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sukacita yang dimiliki oleh orang benar, orang percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena keselamatan yang Tuhan beri. Habakuk menjadi saksi sejarah bagaimana mereka mengalami masa-masa yang sulit. Bagaimana Raja Nebukadnezar menghancurkan, menaklukkan kerajaan Yehuda. Pada zaman pemerintahan Raja Yoyakim. Kemudian beberapa teman-temannya yang kita tahu Sadrak, Mesakh, Abednego akhirnya dibawa ke pembuangan. Bagaimana waktu masa-masa itu ada orang-orang yang tewas karena mengalami kesulitan yang luar biasa. Tetapi Habakuk bersyukur kepada Tuhan. Di tengah keadaan yang sulit itu, dia menerima keselamatan. Dia boleh masih hidup. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terpenting sebenarnya bukan keselamatan fisik. Kalau sampai hari ini kita masih ada, kita bersyukur Bapak Ibu. Ada beberapa saudara kita yang Tuhan izinkan mendahului kita. Dan mereka harus mendahului kita karena terpapar virus daripada corona ini. Tetapi kita tidak bersedih karena apa? Karena sukacita dalam keselamatan. Keselamatan jiwa yang kekal. Keadaan ladang-ladang pada waktu itu, kota, kandang, negara semua memprihatinkan. Namun tak kala kita menyadari bahwa kita adalah umat Tuhan yang menerima keselamatan yang kekal. Itu akan membuat kita penuh dengan sukacita. Dalam Yohanes 16 ayat 22, bagaimana Yesus memberi nasihat. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Mungkin dalam waktu yang singkat dalam hidup ini kita penuh dengan duka cita. Tapi percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan jiwa kita. Kita beroleh sukacita. Bukan hanya nanti ketika kita di surga, tetapi ketika kita di dunia ini. Karena kita tahu kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Pada zaman ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang cenderung bersukacita hanya karena faktor-faktor lahiria. Ya, keberhasilan, harta benda, status yang baik, popularitas dan lain sebagainya. Ya, tetapi kalau kita lihat hari-hari ini semua itu menjadi sangat terbatas. Itu tidak bertahan lama. Orang kalau punya uang bisa bersenang-senang. Tetapi bersenang-senang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bukanlah sukacita. Bersenang-senang itu hanya hal yang menempel dari luar. Tapi sukacita itu lahir dari dalam Bapak Ibu. Memancar keluar. Ditentukan bukan dari hal-hal yang lahiria. Tetapi ditentukan dari hal-hal yang, ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan ditentukan dari hal yang jasmania maksud saya. Tapi ditentukan dari hal-hal yang dari dalam. Hidup yang diisi oleh bersenang-senang sangat terbatas Bapak Ibu. Tapi kita bersukacita karena apa? Karena kita menerima keselamatan di dalam Tuhan. Dalam Lukas 10 juga dijelaskan bagaimana Yesus mengutus 70 murid untuk memberitakan Injil. Kemudian setelah selesai menunaikan tugas, para murid dengan sukacita memberi laporan keberhasilan pelayanan mereka. Seperti kita. Kadang-kadang kita sering sukacita karena kita sukses dalam pelayanan. Kita berhasil melayani. Kita menjadi hamba Tuhan mungkin yang bisa mempengaruhi banyak orang. Tetapi apa kata Tuhan terhadap mereka? Tuhan berkata, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan katakan bahwa apa?
Kamu jangan bersuka cita karena hal-hal yang lahiriah, pencapaian, kesuksesan, kehebatan. Karena semua itu bisa dengan gampang hilang. Tetapi bersukacitalah karena apa? Nama kita tertulis di surga, keselamatan kekal yang kita terima dari Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini sangat berharga, ini sangat mahal. Kita memiliki harta kekayaan yang melebihi harta dunia ini. Karena kita adalah anak-anak Allah, ini sebuah harta yang luar biasa. Kita punya Bapa di surga, Bapa yang baik. Bukankah itu juga sebuah harta yang luar biasa? Kita ahli waris dari janji-janji Tuhan. Kita menerima kemuliaan. Ini kekayaan-kekayaan surgawi Bapak Ibu. Kekayaan-kekayaan rohani yang harusnya membuat kita tetap bisa bersuka cita. Tidak tergantung oleh keadaan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Lihat saudara-saudara. Kita bisa bersuka cita senantiasa kalau kita ada di dalam Tuhan. Karena sukacita kita berasal, bersumber dari Tuhan. Dari keselamatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya. Sekali lagi ditegaskan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi yang kedua Bapak Ibu, sukacita kita karena apa? Kita terima keselamatan dari Tuhan. Ada keselamatan secara fisik, tapi juga keselamatan kekal. Karena kita sudah diselamatkan dari kebinasaan. Kita beroleh hidup yang kekal. Kemudian kita bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Yang ketiga, karena pimpinan Tuhan. Ayat 19, Habakuk mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Lihat, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Lihat saudara. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ya. Rusa termasuk binatang yang penakut, gugup, ya, dan sering diburu oleh manusia. Kerap dikejar-kejar. Ini merupakan gambaran Habakuk terhadap bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel yang ada di pembuangan, yang mengalami masa-masa yang sulit. Karena dikalahkan oleh kerajaan demi kerajaan. Ini juga mungkin gambaran kehidupan kita. Namun Habakuk menggambarkan dirinya seperti rusa yang memiliki kaki yang lincah dan kuat. Menapaki bukit-bukit batu. Kita juga percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa dalam keadaan sulit sekalipun tapi ada perlindungan Tuhan. Ada terang Tuhan yang menyertai jalan-jalan kehidupan kita. Sehingga bahkan di saat-saat semua jalan kita tahu sudah tertutup, tapi Tuhan bisa membuka jalan. Dia menuntun langkah demi langkah untuk menapaki hari-hari kehidupan kita yang sulit sekalipun. Yang sulit sekalipun. Saya percaya setiap kita pasti punya kesulitan masing-masing. Tetapi kalau sampai hari ini kita ada, itu berarti karena Bapak Ibu. Karena Tuhan yang melindungi kita. Langkah demi langkah disertai oleh Tuhan. Dituntun oleh Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok Bapak Ibu. Tapi dia sertai langkah demi langkah. Itulah sebabnya ketika Tuhan marah kepada bangsa Israel dan berkata, pergilah. Tetapi aku tidak akan bersama dengan engkau. Dan Musa berdoa, kalau engkau tidak bersama kami, kami tidak mau berjalan. Karena tanpa tuntunan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita nggak bisa buat apapun. Tetapi seperti rusa, kaki yang lincah, menapaki bukit-bukit batu. Jalan-jalan yang sulit tetapi kita bisa lalui Bapak Ibu. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu ada, menuntun, membimbing kehidupan kita. Bahkan dikatakan Bapak Ibu yang di gunung batu.
Perlindungan yang paling kuat pada masa itu adalah gunung batu. Dan kalau kita lihat gunung-gunung batu di Israel, ya, gunung batu yang begitu kuat, gunung batu yang begitu besar, tidak bisa dirobohkan. Dan ini adalah gambaran dari Allah yang adalah gunung batu kita. Mazmur 62 ayat 3, ayat 7, ayat 8 menggambarkan bagaimana Allah adalah gunung batu bagi setiap kita. Jika kita ada di dalam Tuhan, kita bagaikan kaki rusa yang kuat menapaki bukit-bukit batu. Gunung-gunung batu itu Allah itu sendiri. Kita aman dalam perlindungan gunung batu itu. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Situasi seperti ini akan memampukan kita untuk tetap bersuka cita dalam keadaan apapun. Karena Tuhan, sekali lagi, Dia Tuhan yang bersama dengan kita. Kebanggaan, kemewahan yang bisa dipamerkan dari waktu ke waktu selalu berubah-ubah Bapak Ibu. Zaman berubah, jalan hidup dapat berubah, politik bisa berubah, kejayaan bisa berubah. Dan sukacita kepada hal-hal tersebut juga akan berubah. Namun sukacita bersandar kepada Tuhan tidak akan pernah berubah. Dalam Mazmur 4 ayat 8 Daud berkata, engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, gandum, anggur, lambang daripada kelimpahan. Tetapi Daud tahu betul bahwa sukacita dari Tuhan itu sukacita yang melampaui apapun. Lebih banyak daripada orang-orang yang memiliki harta, kita bisa bersukacita. Bukti bahwa Allah sedang memimpin kita bukanlah ketika kita berada dalam kesenangan yang kita inginkan, melainkan kita tetap bersukacita dalam situasi yang tidak kita inginkan. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu. Bukti bahwa Allah sedang memimpin kita bukanlah kita berada dalam kesenangan yang kita inginkan, yang kita mau, melainkan kita tetap bersukacita dalam situasi yang tidak kita inginkan sekalipun. Karena segala sesuatu sedang diproses oleh Tuhan. Agar sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan kehendak-Nya. Apapun kondisi Bapak Ibu hari-hari ini, kondisi kita saat ini bukanlah final. Ini bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi kita sedang dibawa Tuhan kepada prosesnya Allah yang memimpin kehidupan kita dari waktu ke waktu. Karena itu tetaplah bersukacita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apapun yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam hidup kita, itu tidak menghilangkan sukacita kita. Karena 3 hal tadi. Karena kita bisa melihat dengan perspektif iman, kacamata iman, cara pandang iman. Bukan cara pandang orang yang tidak beriman. Karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah itu berkat yang luar biasa yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Dan yang terakhir yang ketiga, karena pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita. Sehingga firman Tuhan ini hidup dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita hari-hari ini. Di mana sukacita menjadi hal yang sangat mahal hari-hari ini. Kita menjadi sangat terbatas karena keadaan. Tetapi kita menjadi kuat sukacita karena ada Allah yang menyertai kehidupan kita. Izinkan hari ini saya berdoa buat Bapak Ibu semua yang ada dimanapun Anda mendengar firman Tuhan ini. Dan saya percaya setiap kita pasti dilawat oleh Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita sangat khawatir, sangat takut, sangat cemas. Tetapi biarlah Tuhan sumber sukacita itu menyertai kehidupan kita. Bagaimana saya menjalani hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, selama hampir 2 bulan ya, istri berada di Penang. Dan hanya bisa lewat video call. Mengurus anak-anak, mendampingi mereka. Dan melihat bagaimana Tuhan menuntun setiap hari.
Setiap istri berkabar apapun saya katakan, mari kita bawa dalam doa. Kita percaya Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti tolong. Dan puji Tuhan, setiap waktu Tuhan menyatakan sukacita di hati kita. Dimulai dari sukacita, bukan dimulai dari berkat Tuhan yang membuat kita suka, tapi sukacita dalam keadaan apapun. Karena Tuhan, kita Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Sekalipun keadaan tidak berpihak kepada saudara, sekalipun keadaan hari-hari ini sangat sulit, tetapi putuskan seperti Nabi Habakuk berkata, namun aku akan beria-ria, namun aku akan bersorak-sorai. Sehingga ketika kita di rumah hari-hari ini, ada sukacita surgawi yang memberkati kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari tundukkan kepala saudara, bawa hatimu kepada Tuhan, arahkan kepada Dia. Dia sumber kekuatan dan sukacita dalam kehidupan kita. Yang menolong kita, yang memberkati kita, yang menyertai kita. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Apa yang kau harapkan tidak terjadi. Apa yang kau tunggu-tunggu tidak kunjung datang. Kau berdoa buat sesuatu tetapi engkau belum melihat seperti yang kau inginkan. Tapi biarlah semua itu tidak mengambil, mencuri sukacitamu. Tapi biarlah engkau bisa melihat dan percaya bahwa Tuhan terus sedang bekerja. Bahkan ketika tidak ada yang terjadi, jangan berpikir Tuhan diam. Bahkan ketika engkau tidak merasakan apapun, Dia tetap bekerja, saudara. Dia tetap berkarya. Dia menyempurnakan, menyelesaikan dengan sempurna apa yang dia kerjakan atas kehidupan kita. Percaya kepada Dia. Haleluya, haleluya. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hari ini mendengar firman Tuhan ini. Tuhan, tolong kami. Bukan menjadi orang-orang yang dikuasai oleh keadaan, tapi kami menguasai keadaan. Keadaan tidak selalu seperti yang kami harapkan, tapi kami punya Tuhan harapan kehidupan kami. Karena itu berkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mereka harus mengalami PHK. Mungkin mereka bisnis dan mereka bingung hari-hari ini, masa yang sulit mereka mau bisnis apa. Mungkin mereka stres menghadapi anak-anak yang harus mereka ajar di rumah. Ada begitu banyak tekanan yang hari ini terjadi. Tapi kami tahu di dalam Tuhan, kami dapat bersukacita. Karena Tuhanlah sumber sukacita dan kekuatan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja sehingga sukacitamu melimpah dalam kehidupan kami, memenuhi kehidupan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman ini. Kami penuh sukacita karena kami memiliki Tuhan. Kami memiliki Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati kita, angkat tanganmu untuk menerima doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Diberkati sama-sama, katakan amin.